Halo teman, kita lagi jalan nih. Kita jalan kemana, Ken? Kita jalan kemana nih? Kita jalan ke Museum Batik. Yuk, Let's go. Let's go. Tau gak sih, jujurly udah very hot and very tired. Tau gak sih, udah jalan 3,717 steps. Bayangin aja. Nih, kalau nggak bisa lihat. Jujurly, I juga udah capek banget sih. Tapi, but as we know, we sometimes forgot about our culture batik. You look at this. This is called batik. Do you know? Of course, I know what batik is. Everybody knows what batik is. Do you know the history of batik? Well, I don't think so. So that's why we are in Museum Batik Indonesia. Museum Batik Indonesia was built in 1972. Here we can learn about how batik emerges to Indonesian culture. In this big screen, we can acquire how batik is made with canting and lilin malam. Batik has existed for millennia, in the 13th century even before that. Scientists have discovered ornaments in buildings and statues of the batik motif that still exist until now. There are certain steps into making batik. First, we need to make a pattern on the fabric with canting and lilin malam. Second is the coloring. Then we go to the third step, in which the lilin malam will fall apart. Through history of undeniable greatness, there are two ways to make batik. First one is with the traditional canting, which we can see here. Usually it's women who made them because they were waiting for their husbands from work. The second way to batik is with the advancement technology in which we use a stamp. Through this process, batik can be made within a day or two. Different regions in Indonesia also have their own unique color because the coloring in batik is made from natural material. There are various types of materials to make canting malam. They can be from a tree sap, oil, and many others. There are two classifications of batik. First one being batik keraton, which can only be worn around the keraton area and by the royals. Second is batik pesisiran. This batik form can be worn by anyone outside the keraton. There are also batik of foreign culture. For example, here is a batik mixed with Japanese culture. There are certain ways to use batik in olden days. First is kain panjang. Second is a sarung. Third is a dodot, which it can only be worn by kings or sultan in keraton. Fourth is a kemben. Fifth is a headscarf. And sixth is a kain gendongan for babies. Batik has been throughout every step of every Indonesian's life. From birth, we were wrapped in batik when we were babies, to preteen, marriage, until a mother gave birth, and the cycle went on. There is always a momentum in which batik is present. The process of making batik is a full teamwork and cooperation. Through every single process till it is held by us, it went through a process of teamwork and love. We hope you, who maybe know or didn't know what the meaning of batik is to Indonesians, can learn a lot from this, because we've learned a lot. We are Indonesians who are very proud of our heritage and culture, and we are willing to preserve it. Are you? Halo guys, sekarang kita ada di Museum Karena Indonesia Komodo. Halo semuanya, sekarang kita ada di Museum Komodo. Nah, di sini itu ada sejarah ditemukannya komodo yang ditemukan oleh Peter Anthony Owens. Nah, komodo itu ada bahasa Latinnya, disebut Varanus komodoensis. Nah, atau the Komodo dragon. Nah, selain itu ada evolusi komodo dan lain-lainnya. Ayo ikut petualangan kita. Nah, sekarang kita lagi lihat pameran berbentuk komodo, jenis reptil purba yang hidup di habitat aslinya Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Dan di sudut lain juga dipamerkan replika binatang beruas seperti replika kaki seribu, laba-laba, dan kalajengking. Oh ya, saya juga lagi pegang ular piton nih teman-teman. Ukurannya sangat besar dan berat banget loh. Burmese Python atau nama lokalnya Sanca Bodo. Ular ini merupakan salah satu jenis ular terbesar di dunia dan berasal dari Asia Tenggara. Ular Burmese adalah spesies yang dilindungi karena populasinya semakin menurun karena pemburuan dan perdagangan ilegal. Nah teman-teman, saya lagi ada di Taman Sentuh untuk reptil nih. Di sini ada buaya muara, ada ular piton, ada iguana, dan banyak jenis kura-kura darat. Dan uniknya, di sini ada buaya muara putih. Ini bukan buaya siluman ya teman-teman. Ini merupakan kondisi di mana buaya lahir dengan kondisi genetik karena kekurangan melanin. Makanya kulitnya jadi putih deh. Dan saya juga pegang buaya, agak ngeri-ngeri gitu sih teman-teman. Tapi kata orang yang jaga, buaya yang saya gendong sudah terbiasa dekat dengan manusia. Makanya tenang, bukan berarti jinak ya. Kita kan lagi di Museum Komodo nih. Masa nggak ada komodonya? Nah, di sini ada komodo bayi dengan usia 3-6 bulan. Komodo atau Varanus komodoensis.
hewan yang hanya ditemukan di Indonesia. Ah, hujan nih. Oh, kita lagi nepi di rumah Nusa Tenggara Barat, Nat. Oh, ayo lihat yuk. Oh, ya udah kita masuk ya. Yuk. NTB memiliki 3 suku yang disingkat Sasambo, Sasak, sama Wambojo. Nah, pada spot pertama bisa dilihat di sini dinamakan prosesi Sando yang diartikan dukun beranak. Tradisi ini biasanya dilaksanakan di Pulau Sumbawa, dan pada zaman itu belum ada yang namanya dokter, sehingga mereka menggunakan dukun. Dukun akan menyiapkan air hangat, rempah-rempah, kapur sirih, garam laut. Diharapkan bayi dapat keluar dengan selamat. Nah, sekarang kita ada di spot kedua nih. Jadi ini adalah tradisi dari Lombok Tengah, yaitu tradisi akikah. Nah, dalam tradisi ini mereka mencukur rambut bayi karena mereka percaya rambut yang keluar dari rahim tersebut masih berada di dunia kandungan. Oke, pada spot ketiga, ini kita sudah masuk ke fase anak-anak, di mana untuk yang laki-laki ada tradisi sunatan. Agar anak tidak takut atau grogi, mereka akan diberikan arak-arakan atau bisa dibilang kuda-kudaan, supaya mereka bisa senang dan good mood lah ya. Pada spot selanjutnya, setelah kita melewati fase remaja, kita akan masuk ke fase dewasa, di mana kita akan memulai mencari pasangan hidup. Nah, di NTB, mereka memiliki sebuah tradisi yang dinamakan penanti, yaitu mempertemukan kedua calon keluarga bersama kedua calon mempelai. Dalam tradisi ini, apa yang diinginkan keluarga si perempuan harus dituruti. Contohnya pada zaman dulu itu seperti 1 ekor kerbau, babi, kuda, dan lain-lain. Selanjutnya, pada foto ini ia adalah salah satu kepala suku Sumbawa, yaitu Sultan Kaharudin III. Dan rumah yang ia singgahi adalah istana dalam loka. Uniknya, tiang pada istana ini terdapat 99 tiang, yang di agama Islam artinya 99 sifat Allah, Asmaul Husna. Setelah mereka dilamar, lalu ada resepsi pernikahan. Ya, seperti biasa lah ya kalau pernikahan. Dan tradisinya adalah menggunakan adat pengantin Sasak atau suku Lombok yang dimana hampir 100% menyerupai adat Bali. Nah, akhirnya untuk fase yang terakhir, siapapun itu setelah hidup menikmati dunia pasti akan mengalami yang namanya proses kematian. Di NTB, mereka juga memiliki tradisi kematian tersebut. Tradisi ini menggabungkan 2 unsur, yaitu dari Bali dan Lombok. Nah, sekarang kita akan ke lantai atas. Oke, di sini ada banyak sekali barang-barang tradisional mereka yang unik-unik. Yang pertama, alat ini adalah munah, yaitu sebuah alat tenunan dari suku khas Lombok. Dan sejarah yang unik dari alat ini adalah di Lombok, wanita-wanita di NTB yang sudah di usia 10 tahun ke atas, jika mereka bisa menenunkan kain, berarti mereka sudah bisa dinikahi. Unik ya. Untuk alat yang selanjutnya, ini adalah alat untuk menangkap ikan, belut, dan lainnya. Alat selanjutnya adalah alat penangkap burung. Berikutnya adalah alat-alat pertanian zaman dahulu. Alat ini dinamakan gala. Alat ini merupakan traktor di zaman mereka dulu, yang digunakan dengan cara menyambungkan sapi dengan alat supaya bisa berjalan lalu menghaluskan tanah agar dapat menanam ke. Nah, teman-teman, di sini kita tuh lagi mencoba sendal yang digunakan oleh orang-orang NTB 20 tahun yang lalu. Sendal ini dinamakan sadopa. Waduh. Jadi teman-teman kita lagi nyobain sendal zaman dulu ya. Kelas NTB. Ini namanya apa, Kak? Sadopa. Sadopa. Ini sadopa, teman-teman. Lihat. Gimana perasaannya? Sakit. Berkaitan dengan itu, di sini juga ada baju daerah NTB yang berdasarkan suku yang ada. Pertama-tama ada yang dari Sasak, lalu ada yang dari Sumbawa, dan baju ini adalah baju yang pernah digunakan oleh Sultan Kaharudin III. Untuk baju yang ketiga, baju ini berasal dari Bima. Oke teman-teman, sekian dulu dari perjalanan kita hari ini. Semoga kalian dapat pembelajaran dari video ini. Nah, kita hari ini udah berjalan sebanyak 9.426 steps. Dan kita udah membakar 1.385 kalori. Wow. Pokoknya jangan lupa kunjungi Taman Mini Indonesia Indah, terutama Anjungan NTB. Yeay. Dadah. Sampai jumpa.
Nah, oke teman-teman, kita sekarang lagi di Anjungan NTB ya. Nah, sekarang kita lagi sama masnya. Mas namanya siapa ya? Nama masnya Mas Ivan. Oke, Mas Ivan. Dari Ivan Kempo. Oh ya, Ivan Kempo. Oke. Di YouTube tuh Ivan Kempo. Oh, ada YouTube-nya ya? Ada. Oh, oke. Instagramnya juga. Mas, asal dari mana sih? Karena NTB itu terdiri dari 10 kabupaten dan 2 kota madya. Dan saya kebetulan dari Kabupaten Dompu. Kapan di kita sama ya? Oh iya. Oke, nah Mas, boleh gak kayak ngajarin kita tuh bahasa NTB yang gampang gitu buat kita? Oke, jadi kalau ke NTB pasti sering dengarnya nih mewakilinya. Kalau kan tadi saya udah jelasin terdiri dari 3 suku ya kan? Iya, 3 suku. Yang disingkat dengan Sasambo. Sasambo. Sasambo, Sasak, Samawam, Mbojo. Nah, kalau yang biasa didengar di sana ketika terbang ke Lombok, kalau apa kabar itu berembe kabar. Berembe kabel gitu. Berembe kabar. Oh ya. Jawabannya baik. Nggih, ya. tiang baik. Gitu. Tiang tuh tiang listrik salah. Tiang saya. Maaf ya salah. Tiang itu bahasa halusnya itu. Oh, jadi Terus, kalau yang seberangnya lagi suku Samawa beda lagi logatnya. Kalau Sasak agak mirip Bali. Kalau yang ini coba diikutin. Aku sate kau Pinang Suai. Coba. aku sate Pinang Suai. Aku sate kau Pinang Suai. Aku sate kau Pinang Suai. Nah, maukah kau menjadi calon pasangan hidup? Aduh. Kenapa jadi gitu? Di situ. Maukah kau gitu? Jadi biar gak boring. Ya. Nah, terus kalau yang di ujung timurnya NTB yang ada suku Daliannya tadi pasti dengarnya Kalembo Ade. Kalembo Ade. Nah, Kalembo Ade itu salah satu yang menjadi pengikat komunitas Bima ini, suku Mbojo, mau di gunung, mau di kota mana, di dunia manapun, karena itu Ade itu berhubungan dengan hati. Misalkan contoh nih, Kak Ivan cuman membantu kalian dengan apa adanya gitu. Maaf ya, beginilah kondisinya, salah kadarnya, harap maklum. Ya. Nah, itu maksudnya Kalembo Ade. Oke, udah segini aja interviewnya. Makasih ya Mas Irfan. Ya. Makasih Mas, mana Mas Ivan? Oh iya. Oke, jadi jangan lupa nanti semuanya wajib nonton. Terima kasih dari adik-adik dari keluarga besar. Permai, kita dari Permai. Oke, dari keluarga besar Permai. Yeay. Tepatnya di Pluit. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe sebanyak-banyak. Makasih Mas.